Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul dirancang untuk meraih kemuliaan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di Injil Matius 1 ayat 19-21, yaitu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf. Ketika Yusuf diam-diam hendak meninggalkan Maria, ia seorang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, sehingga mau memikul beban yang dipandang merupakan kesalahan Maria yang hamil di luar pernikahan dengan dirinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya untuk meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kalimat ini sudah sangat akrab bagi kita, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa mereka. Orang sering berpikir tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah sangat jelas. Padahal sejatinya masih banyak orang Kristen yang belum tahu maksud dari menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa di sini bukan hanya dalam arti perbuatan yang telah kita lakukan, yang oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni, dihapus, atau dianggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Oleh darah Tuhan Yesus tersebut, kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu, dosa juga menyangkut kodrat atau natur karakter dan sifat yang sudah menyatu di dalam diri seseorang. Jadi kalau Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, itu bukan hanya berarti Tuhan Yesus mengampuni segala perbuatan salah yang dilakukan, tetapi Tuhan Yesus hendak mengubah manusia dari karakter dosa di dalam diri manusia tersebut, menjadi seseorang yang kudus, menjadi seorang yang kudus, yang berkarakter ilahi. Saudara-saudara, penyelesaian itu harus dilakukan sejak kita hidup di dunia ini. Banyak orang tidak mengerti, mereka tidak tahu bagaimana dengan keadaan keberdosaan atau karakter dosa yang masih bercokol di dalam dirinya, sehingga tanpa sadar banyak orang berpikir bahwa seakan-akan Allah menutup mata. Apapun keberadaan orang tersebut, yang penting Yesus telah mati di kayu salib dan memikul dosa-dosa, maka sudah selesai. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu berarti penyelesaian dosa manusia bukan hanya terletak pada perbuatan salah yang telah diselesaikan oleh kurban Tuhan Yesus, tetapi juga keberadaan dosa yang ada pada mereka yang harus diubah dari kodrat dosa menjadi seseorang yang berkodrat ilahi. Dan itu harus sudah berlangsung atau terjadi sejak kita hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang telah berkeadaan berkodrat dosa dan telah kurang kemuliaan Allah, tidak mencapai standar seorang yang memiliki kemuliaan Allah. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dirancang untuk meraih kemuliaan Allah yang hilang itu. Kita harus mempersoalkan hal ini dengan serius. Semestinya tidak ada hal yang lebih penting dari persoalan memperoleh atau meraih kemuliaan Allah ini. Mendengar kata kemuliaan Allah juga selama ini pasti orang memandangnya abstrak dan tidak jelas.
Jangan kita menjadi seperti orang fasik yang ada di Mazmur 73, yang pada akhir hidupnya Tuhan katakan, rupa mereka kau pandang hina. Itu sebenarnya sama dengan mereka tidak memiliki kemuliaan, karena mereka biasa membangun kemuliaan di atas materi, kekayaan, pangkat, gelar, kehormatan, sanjungan manusia, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan proses pembentukan Tuhan, barulah akhirnya kita bisa mengerti, ya, dan baru benar-benar mempersoalkan hal meraih kemuliaan Allah yang luar biasa ini. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang sekarang masih gampang tersinggung, masih mata duitan, masih genit, masih menyenangi dunia ini, lalu ketika mati Tuhan terima, Tuhan menerima kita. Karena Tuhan sudah memikul semua dosa-dosa kita di kayu salib dan menganggapnya sudah selesai. Jika demikian, maka surga akan dihuni oleh orang-orang yang masih bisa tersinggung, masih senang melukai orang lain, masih bisa berzina, masih bisa tidak jujur. Makanya sejak kita hidup di dunia ini, kita sudah harus memperkarakan apakah kita sudah memiliki kemuliaan Allah atau belum. Kita mengenal diri kita, ya. Bagaimana reaksi waktu kita direndahkan atau difitnah? Apakah kita membalas dengan alasan mau meluruskan, mengklarifikasi, atau kita diam? Waktu Tuhan Yesus difitnah dan disiksa, dia diam saja, ya. Makanya orang yang benar-benar ingin serupa dengan Yesus akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami, karena standar Tuhan Yesus seperti itu, standarnya seperti itu. Standar kita adalah standarnya Tuhan. Standar kita bukan standar diri kita sendiri. Pasti Allah Bapa akan memproses kita untuk bisa memiliki bentuk yang serupa dengan Yesus. Karena orang-orang yang masuk surga adalah mereka yang telah melewati proses, bukan sekedar dosanya diampuni, ya. Bukan sekedar dosanya diampuni dan dianggap tidak ada atau dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.